wabarakatuh. Saya Rafael Alto Zafandir dari kelas 5. Jadi di sini aku udah di Museum Fathahillah. Nah, kita di sini akan membahas tentang sejarah-sejarah datangnya Portugis ke Indonesia. Oke, langsung aja. Kita bahas dari VOC dulu. Yang kedua. Kota para pendatang atau City of the Immigrant. Jakarta sebagai kota pendatang menekankan pada gambaran kehidupan sosial, ekonomi, budaya, dan politik yang beragam di lingkungan kota. Keragaman itu kemudian menjadi landasan perkembangan kehidupan kota Batavia. Nah, di sini ada gambar-gambarannya nih. Suasana di Tanjung Priok sekitar tahun 1920. Di sini ada para penumpang tren di Batavia. Di sini juga ada 2 orang perokok opium. Masuk ke kedua, penutupan penggilingan gula menyebabkan angka pengangguran dan menimbulkan keresahan di antara para bekas buruh penggilingan yang sebagian besar merupakan orang Cina. Ditambah itu yang menyatakan bahwa pemerintah Kota Batavia akan mengirim para penganggur ke Ceylon. Namun dalam perjalanan para buruh tersebut akan ditenggelamkan di laut. Kerusuhan yang terjadi di penggilingan gula di Omelanden menyebabkan VOC menutup kota Batavia dan membunuh orang-orang Cina yang tinggal di dalam kota. Diperkirakan sekitar 10.000 orang Cina tewas dalam kejadian ini. Orang yang dianggap bertanggung jawab atas pembantaian orang-orang Cina ini adalah Gubernur Jenderal Adrian Falkenhayn. Ini adalah gambaran pembantaian orang Cina di Batavia pada tahun 1740. Geger Pecinan 1740. Pembunuhan orang-orang Cina di Batavia pada tahun 1740 merupakan salah satu peristiwa terpenting yang terjadi di abad ke-18. Semua perkembangan positif yang mendukung bertumbuhnya komunitas Cina di Batavia mencapai titik balik di tahun 1740 ketika terjadi pembunuhan massal orang-orang Cina oleh VOC. Peristiwa ini berasal dari jatuhnya harga gula di pasaran intra-Asia dan Eropa. Akibatnya banyak penggilingan gula di Omelanden yang tutup karena bangkrut. Ini adalah Gubernur Jenderal Adrian Falkenhayn. Sini juga ada memasuki awal abad ke-20, 2 dari 3 penduduk kota Batavia adalah pendatang dari Eropa, Timur Tengah, Asia, dan Asia Timur, serta penduduk lainnya dari Jawa dan luar Jawa. Sensus tahun 1930 menunjukkan jumlah para pendatang mencapai 340.138 jiwa, melebihi penghuni lama dari etnis Betawi yang mencapai 877 jiwa. Gambar-gambarannya Tuan Tanah sini. Masuk ke ini selanjutnya. Ya, adanya Batavia Ratu dari Timur. Penjelasan Ratu dari Timur yang ada di Batavia. Ada penjelasan itu sampai dengan akhir dekade ketiga abad 18, Batavia adalah sebuah kota yang sehat dan indah. Namun kemakmuran dan keindahan Batavia berakhir di tahun 1733 ketika kota ini dilanda wabah penyakit malaria. Akibat dari merajalelanya penyakit malaria dan ada ribuan penduduk Batavia yang jadi korban. Sejak tahun 1733 ada sekitar 2.000 penduduk Batavia yang meninggal karena terkena penyakit malaria. Ini adalah balai kota di gereja Belanda. Ini adalah penjelasan sebelumnya keindahan Batavia tadi. Kota Batavia memiliki penampilan fisik yang lebih mirip dengan kota-kota pelabuhan di Eropa daripada kota-kota pelabuhan di Asia. Meskipun dibangun di pantai utara Jawa bagian barat, kota Batavia menimbulkan kesan yang tidak asing bagi para pendatang dari Eropa yang melihatnya untuk pertama kali dari arah laut. Setelah berlayar sekitar 7 bulan, para pendatang Eropa tersebut akan terkesan oleh penampilan fisik Batavia yang berupa kota berbenteng lengkap dengan pastinya, namun berada di tengah tropis. Contoh gambaran panorama balai kota dari Batavia pada tahun 1750. Di sini juga ada pemandangan kastil Batavia dari Koningsplein Square. Di sini ada sisi dalam stadion bagian pemerintahan yang berada di barat. Ini semua adalah penjelasan foto-foto sejarah pada tahun sekitar abad ke-18.
Dari sini juga ada toko-tokonya, pedagang dari Arab nanti yang ada Batavia. Di sini ada staff hotel Batavia dan lain-lainnya di sini juga. Masuk ke bagian sini ada penjelasan tentang datangnya VOC ke Indonesia, dari mulai wabah di Batavia, ada wabah di Batavia, masalah lingkungan di Batavia, hingga bangkrutnya VOC dan kemunduran Batavia. Di sini, lihat dari penjelasan di sini, di wabah di Batavia, pada tahun 1733 wabah penyakit malaria melanda Batavia. Sejak tahun 1733 ada sekitar 2.000 penduduk Batavia yang meninggal karena terserang penyakit malaria. Pada tahun 1734, pemerintah kota Batavia mengadakan doa bersama untuk mengakhiri wabah penyakit. Namun, upaya itu tidak banyak membawa hasil, dan bahkan pada tahun 1735, Gubernur Jenderal Dirk van Cloon turut menjadi korban wabah penyakit ini. Masalah lingkungan di Batavia, adanya ketidaksehatan di Batavia sebenarnya tidak terjadi tanpa sebab. Ada beberapa penjelasan yang pernah diberikan untuk menjawab pertanyaan mengapa kota Batavia menjadi tidak sehat sejak tahun 1733. Di situ ada penjelasannya dari faktor 1, 2, dan 3. Tampang jelas, kita masuk langsung aja ke bangkrutnya VOC dan kemunduran Batavia. Di masa kemasan Batavia abad ke-17 bersamaan dengan masa kemasan VOC dan proses keruntuhan kota pelabuhan ini adalah salah satu pusat perdagangan terpenting di Asia. Sejak pertengahan abad 18 juga berlangsung dalam periode yang sama dengan kemunduran VOC. Fakta-fakta ini menunjukkan bahwa Batavia tidak pernah digagalkan oleh VOC untuk menjadi kota yang benar independen. Administrasi kota Batavia menyatu dengan adanya VOC, sehingga kebobrokan dalam birokrasi VOC juga mengarah ke dalam birokrasi kota. Kita langsung aja masuk ke timeline VOC dalam lintas sejarah Indonesia. Pada tahun 1652 itu adalah berdiri VOC. Pada tahun 1610 VOC menduduki Batavia yang kemudian dijadikan kantor pusat VOC pada tahun 1619. Lanjut ke tahun 1619, VOC memiliki 50 kapal dagang yang berlayar di jalur perdagangan VOC yang kemudian menjadi 150 kapal di akhir abad ke-17. Pada tahun 1952 sampai 1954, perang antara Inggris dan Belanda yang pertama. Masuk ke tahun 1953, VOC menjadikan kantor dagang di Cape Town, Afrika Selatan. Dari tahun 1951 sampai 1992, VOC kehilangan kontrol atas Formosa. Pada tahun 1905 sampai 1997, perang Inggris dan Belanda kedua. Pada 1997, VOC kehilangan klaim atas Cape Town akibat perang Inggris Belanda kedua. Pada 1972 sampai 1973, perang Inggris Belanda yang ketiga. Monopoli VOC atas perdagangan lada mendapat tantangan dari EIC. Pada tahun 1980 sampai 1984, perang Inggris dan Belanda keempat. Inggris memblokade semua kapal VOC yang berada di Belanda. Pada tahun 1743, VOC kehilangan seluruh kapalnya. Pada tahun terakhir 1799, VOC dinyatakan bangkrut. Oke, di sini ada kedatangan Portugis di Malaka atau bahasanya sekarang Malaka. Pada tanggal 11 September tahun 1508, Raja Portugal yaitu Raja Manuel mengirim Lopes de Sequeira dengan rombongan yang mendarat di Malaka. Awalnya, utusan ini disambut baik oleh Sultan Malaka. Namun, akhirnya 18 orang kebangsaan Portugis telah ditangkap dan dipenjarakan di Malaka. Rombongan Portugis yang telah meninggalkan Malaka setelah permohonan untuk melepaskan tawanan ditolak. Pada tahun 1509, Portugis untuk pertama kalinya melancarkan serangan, namun tidak berhasil menghancurkan Malaka. Kali berikutnya, pada tanggal 25 Juli 1511, Malaka jatuh ke tangan Portugis saat Sultan Mahmud Shah dan putranya Sultan Ahmad melarikan diri ke Johor. Berakhirlah riwayat Kesultanan Melayu Malaka yang berdiri di kota Malaka selama 111 tahun. Ruangan ini adalah ruangan orientasi. Di sini banyak peninggalan sejarah tentang seperti senjata-senjata. Contohnya di sini ada tombak-tombak yang digunakan pada peperangan pada zaman abad ke-17-an. Di sini juga ada lukisan-lukisan yang ditinggalkan oleh zaman Portugis. Dan di sini juga ada senjata-senjata. Kalau ini ada penjelasannya. Ini adalah tombak atau spear. Di sini ada penjelasannya juga. Tombak sebagai senjata telah dikenal masyarakat Nusantara sejak lama. Pada masa prasejarah, tombak membentuk sederhana digunakan oleh masyarakat untuk berburu makanan baik dengan cara melempar maupun menusuk. Di sini ada contoh-contoh tombaknya. Jadi kayak di tombak ini tuh kayak gabungan antara kapak dan tombak. Jadi kita bisa memotong itu, bisa menombak juga. Oke, kita masuk ke ruangan selanjutnya.
bawah ini ada perkembangan persenjataan pada zaman dahulu. Contohnya pada zaman Belanda, yaitu adalah senjata api. Senjata api yang kita kenal seperti shotgun yang ada di game-game itu awalnya semua seperti ini pada zaman dahulu. Mulai ada yang panjang, ada yang sedang, ada ukuran kecil juga seperti di bawah dua ini. Sini penjelasan biasanya gitu. Ini adalah senjata api yang jenis pemuras, merupakan jenis senjata yang paling umum digunakan oleh tentara Eropa pada abad ke-18. Seperti itu. Di sini juga ada contoh-contohnya sama seperti yang sebelah kanan. Cuma ini ada ukuran lebih beda, lebih kecil juga. Oke. Kita masuk ke ruangan selanjutnya. Di sini ada sejarahnya tentang datangnya VOC di Jayakarta. Verenigde Oost-Duitse Compagnie atau VOC adalah perusahaan dagang multinasional tertua di dunia yang didirikan pada tanggal 20 Maret 1602 di Belanda. Kata compagnie di dalam nama VOC tertinggal dalam memori orang Indonesia sebagai company atau company, yang menjadi salah satu kata informal atau yang cenderung mengejek yang sering dipakai secara informal untuk mengacu pada para pedagang Kaukasia. Di sini ada timeline-nya juga dari 1610, 1615, tahun 1618 sampai 1619. Di sini juga ada peninggalan lukisan-lukisan, dan juga ada di sini miniatur of VOC ship atau miniatur kapal VOC yang datang ke Batavia. Kurang lebihnya seperti ini. Kita masuk ke rekaman kehidupan di Batavia dalam sketsa dan litografi. Di sini ada gambar-gambar lukisan-lukisan pada kehidupan Batavia dalam sketsa litografi. Ada penjelasannya di sini. Litografi merupakan sebuah metode untuk mencetak pada permukaan yang halus. Metode ini ditemukan pada tahun 1776 oleh seorang penulis dari Batavia, Alois Sennevelde. Litografi digambar dengan menggunakan pensil minyak crayon atau cat minyak khusus. Cetakan-cetakan litografi paling awal dibuat dengan menggunakan batu kapur Bavaria. Sejarah litografi di Indonesia dimulai pada ketika VOC membutuhkan pelukis untuk keperluan eksplorasi dan dokumentasi paruh kedua abad 17. Berkat litografi, hingga saat ini rekaman kehidupan masa Hindia Belanda di Batavia masih dapat disaksikan, mulai dari gambaran alam, bangunan-bangunan bersejarah, hingga kehidupan berbagai lapisan masyarakat yang mewarnai setiap sudut kota. Contoh-contoh gambar-gambarnya. Kita masuk ke ruangan selanjutnya. Mungkin ini adalah ruangan terakhir yang akan kita bahas. Oh ya, sebelumnya kita nanti akan ke ruangan yang ada berisikan rempah-rempah. Kita akan membahas singkat tentang di sini, yaitu di sini ada pedang keadilan. Contoh pedang keadilan di sini ada panjang sekali penjelasan di sini. Pedang ini digunakan untuk mengeksekusi orang yang telah mendapat vonis hukuman mati oleh Dewan Pengadilan atau Raad van Justice. Panjang pedang ini adalah 106 cm dan lebarnya 5,5 cm. Seperti ini contoh gambarnya, contoh pedangnya. Pedang keadilan. Di sini juga ada berbagai macam pedang. Di sini ada contoh. Di sini ada namanya meriam Cirebon. Meriam Cirebon yang bergaya sel atau meriam coak biasanya terbuat dari perunggu dan memiliki tabung di bagian belakang. Jadi ini adalah contoh meriam yang digunakan pada kerajaan Cirebon untuk melawan penjajahan. Kita masuk ke bagian datangnya Portugis ke Indonesia. Pada tahun 1512 dan 1521, Sri Baduga dari kerajaan sedang mengutus putra mahkota Surawisesa ke Malaka, Penang, Malaysia kini, untuk meminta Portugis menandatangani perjanjian dagang lada dan memberi hak membangun benteng pertahanan di Kalapa. Pada tahun 1922, pada 21 Agustus, dokumen kontrak perjanjian ditandatangani oleh Portugis dan kerajaan Sunda. Dibuat perangkap dua, satu sana untuk Raja Sunda dan satu lagi untuk Raja Portugal. Di sini adalah contoh perjanjiannya. Seperti ini perjanjian. Setelahnya Padrao didirikannya di tanah yang akan menjadikan tempat benteng pertahanan di Muara Ciliwung. Ini disebut Jalan Cengkeh dan Jalan Kali Besar Timur 1. Pada tahun 1523, Portugis tidak dapat kembali di tahun berikutnya ke Kalapa untuk membangun benteng pertahanan karena menangani permasalahan di koloninya di Goa, India. Sekitar Desember tahun 1526, Fatahillah menyerbu Sunda Kelapa dengan pasukan gabungan Demak dan Cirebon. Gambar-gambar. Pada tahun awal 1527, kapal Portugis mendekati pelabuhan Kalapa.
Tapi kemudian sebagian pasukannya dihalau dan dibantai pasukan Fathahillah sehingga kapal berbalik ke Makkah. Tidak ada sumber ilmiah terpercaya yang mendukung pendapat bahwa Fathahillah adalah yang memberi nama Jayakarta pada Khalapa. Tetapi sejarah merekam adanya Pangeran Jayakarta yang memerintah di area tersebut setelah penaklukannya. Dia adalah seorang pangeran muslim, kerabat dari kerajaan Banten Islam yang juga baru ditaklukkan oleh Fathahillah. Sejak itu area ini disebut sebagai Jakarta atau Jakatra atau Siakatra, bahkan JP Kon yang tidak menyukai nama Batavia masih memanggil tempat ini sebagai Jakatra sebagai bentuk penolakan. 22 Juni tahun 1527, apakah ada tahu bahwa City Wali Kota Jakarta pada periode 1993 sampai 1968 adalah yang memulai pencarian pulau Jakarta? Ini penjelasan tentang pulau Jakarta. Kita akan menuju ke ruangan terakhir, yaitu tentang rempah-rempah. Ini adalah tempat di mana rempah-rempah itu pada zaman dahulu dijual-jualkan. Di sini ada contoh-contohnya, miniatur-miniatur rempah-rempah yang dijual pada abad penjajahan Belanda, di mana para rempah-rempah itu tuh disebut sebagai emas karena nilai harga jualnya sangat tinggi seperti emas. Seperti kurang lebih contohnya. Oke, segitu aja vlog dari Museum Fathahillah. Saya Treviang Fauzan Fandiar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.